Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, khataman nabiyyin, sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa itrakihi wa durriyatihi wa ajwaji ummahatil mu'minin. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlan, mahasiswa PKU Angkatan 16. Di kesempatan yang sangat bahagia ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai corona dalam perspektif Islam yang kafah. Oke, kita ngelihat corona. Corona hadir saat ini memiliki jangkauan atau penyebaran terluas sepanjang sejarah dunia ini. Ada di 5 benua sekaligus, juga menghantui, merusak segalanya infrastruktur yang sudah didesain oleh umat manusia selama bertahun-tahun. Nah, ini kenapa? Harusnya Islam itu memiliki keseimbangan. Jadi karena rusaknya bumi, rusaknya laut, baik yang di darat maupun di perairan, itu akibat dari tangan manusia. Kalau kita ngelihat corona secara detail, yang tentunya kita akan mengutip dari beberapa pendapat pakar, itu adalah sebuah virus yang sudah di-enrich, virus yang sudah diperkaya dengan protein, yang mengakibatkan virus ini makin reaktif dan makin berbahaya. Nah, itulah harusnya sebagai ilmuwan muslim yang tentunya ketika kita melihat pada salafus soleh, mereka sudah memiliki kelengkapan ilmu yang harusnya kita yang mewarisi. Tetapi kenapa yang terjadi dengan sekarang seperti ini? Artinya kita harus memiliki balances, keseimbangan antara ilmu yang kita pergunakan di dunia ini juga kita gunakan untuk di akhirat. Nah, seperti misalnya zaman dahulu kita melihat misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina apakah tidak hafal Al-Quran? Ibnu Sina apakah tidak menguasai tafsir? Tidak, jawabannya adalah Ibnu Sina meskipun menguasai tafsir, meskipun menguasai hadis, menguasai banyak core dari keilmuan Islam, tetapi Ibnu Sina menguasai ilmu yang dipergunakan untuk di dunia, yaitu ilmu kedokteran. Suatu wabah saat itu terjadi di masa hidup Ibnu Sina. Tetapi Ibnu Sina bisa menemukan formulasi, menemukan sumber dari problem, permasalahan kesehatan, wabah saat itu dari mana. Ditemukan adalah dikarenakan adanya virus yang membawa kutu yang sangat berbahaya. Artinya, cara menyelesaikan masalahnya adalah langsung ke akarnya. Dihabisin semua tikus, harus sadar bersih, supaya tidak ada ruang untuk tikus itu bisa hidup di sana. Nah, itu adalah salah satu contoh ulama kita dalam mengajari kita untuk balance antara kehidupan di akhirat dan kehidupan di dunia. Ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita ataupun Al-Quran yang menjelaskan, yang doa-doa selalu kita ucapkan di mana-mana. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini mengajarkan kita untuk balance antara kehidupan dunia juga kehidupan akhirat. Ini dipraktekkan oleh ulama-ulama zaman dulu. Kalau kita ke Spanyol, ke Andalusia, kita ngelihat seperti ada banyak sekali ulama, tapi saya cuma menyebutkan misalnya ada Ibnu Rus. Ibnu Rus menguasai keilmuan dunia juga keilmuan yang dipergunakan untuk di akhirat. Nah, kemudian banyak sekali para sahabat yang demikian. Misalnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga tidak hanya sebagai babul ilmu dari Rasulullah. Artinya semua ilmu kotanya itu ada di Rasulullah, tapi pintunya harus melewati Sayyidina Ali. Tetapi Sayyidina Ali tidak serta-merta hanya menguasai ilmu dalam hal core yang dipergunakan untuk akhirat. Tidak. Kita ngelihat Sayyidina Ali menguasai segala jenis ilmu. Misalnya ilmu pedang. Pedangnya Sayyidina Ali ketika kita riset di saat ini, itu memiliki banyak komponen-komponen yang tidak bisa kita terjemahkan kecuali para ahli, para peneliti, benda-benda tajam atau senjata. Artinya, pedang saat itu adalah menjadi senjata yang paling signifikan, paling simple, yang semua orang harus memiliki. Karena ketika mereka harus pindah kota untuk melakukan perdagangan dan lain sebagainya, yang dibutuhkan adalah pedang. Balik kepada virus. Virus ini adalah harusnya kita bisa menguasai ataupun bisa mendeteksi apakah virus ini di-enrich, yang mana tujuannya adalah hanya kepada ekonomi saja.
atau bagaimana? Harusnya kita bisa membuat keseimbangan. Kalau zaman dulu orang bisa bikin keseimbangan. Dulu orang di Mekah sana banyak orang kaya, tapi Sayyidina Umar juga kaya, Sayyidina Utsman juga kaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga kaya. Artinya ini menjadi balance keseimbangan. Lah sekarang orang-orang yang kaya misalnya adalah Rothschild, Bill Gates. Mereka agamanya apa? Soichiro Honda, agamanya apa? Yang Muslim mana? Menciptakan teknologi, bisa melakukan sel kelas dunia, McDonald misalnya. Yang Muslim mana? Nah, kalau dulu tidak. Dulu adalah orang Quraisy banyak yang kaya, tetapi juga orang Muslim banyak yang kaya. Demikian halnya, banyak dulu sains dari Barat. Misalnya ada teori-teori yang mengatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Di sana ada Galileo Galilei, tetapi bisa direduksi teori-teorinya ternyata salah, dibenarkan oleh ilmuwan-ilmuwan modern. Zaman dulu kiblat keilmuan adalah Yunani, tetapi ilmu ini bisa dijawab ataupun diimbangi oleh sarjana-sarjana Muslim. Nah sekarang PR kita bersama adalah bagaimana melihat corona ini, apakah hanya sebuah alibi dunia untuk melakukan perang bioteknologi. Kalau kita tidak memahaminya, maka kita hanya sekedar menjadi korban, menjadi objek. Tetapi kalau kita tahu, oh ini adalah perang bioteknologi, kita harus bisa bikin vaksinnya. Karena Islam itu diciptakan untuk salam, untuk perdamaian, untuk menyelesaikan masalah, menjadikan keseimbangan. Seperti itu. Artinya dalam hal ini korelasi antara ataupun corona dalam perspektif Islam yang kafah, kita harus bisa melihat corona itu pada hakikatnya apa, dan untuk sampai pada melihat pada keasliannya, pada hakikatnya, kita harus tahu, kita harus bisa menjawab sebagai ilmuwan Muslim, yang mana setidaknya minimal kita bisa menciptakan vaksinnya. Demikian, terima kasih saya ucapkan, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.